nawwara quluba ibadihi bi hidayatil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil anam sayyidina wa habibina wa surrati a'yunina wa qatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil ihsan. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para tokoh, bapak, ibu, sesepuh, bini sepuh, pendengar sekalian di rumah yang berbahagia. Khususan Abu Nasadin, Al-Ustaz Haji Munir yang telah memimpin dan memandu kita salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya masuk ke dalam surga. Dan yakinkan malam ini lewat hadis Rasul, hafat lahumul malaika, kita kepung malaikat, dikepung malaikat. Bahasa dikepung itu saking banyaknya atau saking sedikitnya? Saking banyak dikepung. Wa nazalat alaihi rahmah, dan Allah turunkan rahmat kepada kita sekalian. Itu hadis Rasul, bukan kata Mujahid. Kalau kata Mujahid, Bapak Ibu boleh nggak percaya, tapi kalau sudah sabda Rasul harus percaya. Nggak percaya berarti ingkar sunnah. Ingkar sunnah itu nggak akan dapat syafaat Rasul. Itu minimal. Kita baca Fatihah dulu, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, kakek nenek kita, orang-orang yang berjasa di dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan beliau-beliau yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikuatkan, disehatkan oleh Allah dengan sehat yang prima, sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan beliau-beliau jika dipanggil oleh Allah mendapat predikat husnul khatimah. Yang sudah pulang ke rahmatullah semoga diampuni segala dosanya, diterima amal kebajikannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Itilkaniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiy wa ila fil bala wa ila qadril hajat wa linailil maqsud wa li syifa'il amrad. Sayyidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kita lanjut dengan doa syukur bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa aslih li dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayo bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im Sadaqallahul azim. Tolong kalau baca Al-Quran seperti imam kita Pak Haji Mudir sudah mulai bagus karena hasil pengajian jadi diterapkan. Kalau seperti surat Al-Munafiqun tadi itu sudah bagus, ada sidahnya. Sidah itu untuk menguatkan. Itu di antaranya. Jadi kalau ngaji kemudian hasil kajiannya dipraktekkan, nah itu menjadi ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu aset kekayaan. Aset kekayaan kita tak terhingga. Itu ilmu manfaat. Al-Hakum. Jadi al-nya jelas. Al-ha, al-ha karena lam sukun ketemu ha itu harus dibaca jelas lamnya. Al-Hakum. Kemarin sudah kita bahas. Ai saghalakum ayyuhan nas. Jadi kum diberi keterangan ayyuhan nas. Telah melupakan kepada kalian, hai manusia, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik yang dengar maupun yang tidak dengar. Khitabnya ayyuhan nas. At-takatsur dalam tafsir at-tafakhur, tafakhur. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, sehingga tidak sempat melakukan ibadah. Maka tafakhur di sini diberi komentar dengan bahasa bil amwal, disebabkan amwal harta yang banyak. Amwal malun harta, kalau amwal banyak, sehingga dihitung. Hampir seharian hitung duit, nggak sempat sholat. Saking banyak hitung duit, saking banyaknya nggak sempat sholat.
yang baik. Jadi husnudzon akan terjadi. Enggak seluruh masyarakat, seluruh warga RW 02 banyak duitnya dan semangat sholatnya. Amin. Amin. Saking gak sempatnya hatta zurtumul maqabir, sampai ketemu kuburan. Di dalam tafsir hatta adraka kumul mautu wa tafantum fil maqabir, sampai kalian ketemu maut, menjumpai ajal, dan dikubur, tafantum, dimasukkan ke dalam kuburan. Itu bahasa hatta zurtumul maqabir. Oleh Allah, kalla sawfa ta'lamun. Bahasa Departemen Agamanya, sekali-kali tidak. Jangan begitulah bahasa kita. Ya kerja, hitung duit, hitung duit, tapi jangan lupa sholat. Ngitung duit kerja untuk hidup di dunia. Sholat ibadah untuk hidup di akhirat. Karena di akhirat nanti kita hidup. Nah, kalau ngurusi dunia terus gak sempat ibadah, maka hasilnya hanya di dunia. Enak di dunia, tapi sengsara di akhirat. Bagi orang yang punya akal sehat menolak. Saya pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di akhirat, jangan sampai masuk neraka. Itu keinginan yang ideal, harapan yang ideal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa sapu jagat atau doa yang enggak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Rabbana atina. Semua haji sudah mulai berdatangan. Kalau Bapak monitor tentang liputan haji, diwawancarai, gimana Ibu haji pertama, gimana? Masya Allah, jawabnya Masya Allah, nggak ada duanya. Padahal baru melihat Ka'bah saja nggak ada duanya. Baru melihat Ka'bah, nikmatnya nggak ada duanya. Bayangin. Nah, kalau Bapak pengen nanya mengapa, jawabannya sama semua. Menurut ilmu hakikat. Karena di dalam Ka'bah itu diberi sifat Allah yang namanya Baha. Sifat Allah di luar Asmaul Husna namanya Baha. Dibaca pada putaran kita sholat duha. Allahumma inna
kalau pertama masuk Masjidil Haram pasti. Ayo Mas Agus ini Mas. Pasti. Melihat Ka'bah itu baru bangunannya saja. Air mata itu bercucuran, nggak bisa dibentuk dengan sendirinya. Bukan pura-pura nangis, bukan dibikin-bikin, itu di situ. Apalagi nanti kita di surga melihat yang punya sifat bahak. Yang punya sifat bahak siapa? Allah. Semua kitab menjelaskan. Karena sumbernya Al-Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuh itu himpunan dari wajhun. Ya Bapak ikrar pada saat menghadap kepada Allah, pada saat kita sholat, inni wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Hanif lurus, tidak doyong, tidak miring. Hanif lurus. Musliman tunduk patuh segala aturan Allah. Jadi Muslim yang sebenarnya itu orang yang patuh, tunduk terhadap aturan Allah. Itu Muslim. Ya Nabi Ibrahim mengaku, wa ana awwalul muslimin. Nabi Ibrahim. Wa ana, dan aku, saya, awwalul muslimin, pertama orang yang mengaku Muslim. Maka semua agama mengangkat bahwa Abraham, namanya aja tidak. Non-Muslim ngakunya Abraham, itu bapaknya agama. Al-Quran Ibrahim. Mengapa dia menyebut Abraham? Supaya beda aja, supaya gengsinya itu nggak dianggap sama. Itu aja. Padahal kalau di dalam Al-Quran Ibrahim ya Ibrahim. Ya, tolong. Maka oleh Allah jangan seperti itu, jangan sampai kalian disibukkan oleh harta, wal aulad, anak cucu. Aulad, anak cucu. Dari kata waladun anak, walidun orang tua, walidaini kedua orang tua, walidina orang-orang tua banyak. Maka kalau Rabbi firli walidina itu dina itu warhamhum kama rabbauna shighar. Kalau walidina, kalau walidaini ya, daini kedua orang tua. Kalau walidina orang tua banyak.
Nah, ini namanya seghor, bahasa redaksi. Harus belajar. Domirnya belajar. Jangan terus dibentengi dengan begitu aja. Jangan. Nanti nggak bakalan tambah ilmunya kalau membentengi dengan begitu saja dibahas. Jangan. Nggak bakalan dapat tambahan ilmu. Terima dengan senang hati. Alhamdulillah. Itu supaya ada perubahan di bidang domain. Ya, walaupun kita nggak di pesantren, gitu. Tapi ala-bro, tapi belajar domain. Ya walaupun seminggu sekali lah, seminggu sekali. Domain itu fungsinya juga luar biasa. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali tidak, jangan begitu. Nanti kalian bakal tahu. Saufa ta'lamun. Kalau Bapak belajar lagi ilmu nahwu, ada saufa, namanya saufa taswif. Ada sa. Sayati zamanun ala ummati, sinnya sa, sinnya sin tanfis. Jadi ada sin tanfis, ada saufa taswif menurut ilmu nahwu. Jangan terus orang udah tua kok diajarin ilmu nahwu, mana bisa? Jangan. Jawabnya pasti bisa, gitu. Nggak ada yang nggak bisa. Asal kita mau belajar, itu loh. Nah kita ini kadang-kadang nggak maunya itu dominan, nggak mau. Terus diajarin ilmu nahwu sulit, susah. Jangan bilang susah. Lama-lama pasti tahu. Ini Mas, seperti sini, ini depan sini. Nah, calon-calon imam itu harus belajar. Calon-calon imam itu tolong belajar. Yang sering jadi imam itu harus belajar. Jangan sampai mengecewakan makmum. Itu aja, karena imam itu panutan. Su'ilal imam liyu'tammani. Dijadikan imam karena imam itu diikuti. Kan? Saufa ta'lamun, kalian bakal tahu apa yang kalian perbuat. Sekarang kita belum tahu. Akibatnya apa? Belum tahu kita. Enggak sholat, akibatnya apa? Enggak sholat. Itu kita belum tahu. Sehingga banyak di antara umat Islam yang enggak sholat karena belum tahu. Kalau dia tahu, Masya Allah, Masjid Al-Abrar gangguan. Gangguan. Saking banyaknya orang sholat, itu pasti gangguan. Percaya kan? Kalau nggak percaya ke Mekah. Ke Mekah jauh. Aku sangunya juga banyak. Lihat Masjidil Haram nggak bakal, nggak ada itu. Sholat hanya 3 baris itu nggak ada. Sholat orang jamaah sampai keluar. Ketinggalan, ya nggak dapat bagian, nggak dapat. Ya. Kita ini di antara kita ini pengennya belakangan. Sholat itu pengennya belakangan. Yang penting sholat.
Yang penting sholat. Benar apa enggak, diterima atau enggak ada pemikiran ke sana. Yang penting sholat. Ya, tolong. Gak usah tanya minta tolong aja. Karena apa? Keuntungan, kerugian itu ada di pihak diri kita sendiri. Yang untung diri kita sendiri, yang rugi diri kita sendiri. Al-Quran sudah menjawab minimal adalah wailul lil musholli. Wail itu neraka wail bagi orang-orang yang sholat di mana sholatnya dia lupa, alias alasan lupa sehingga nggak sholat. Itu aja udah ada sanksi. Wail. Apalagi dengan sengaja. Ya wailul lil musholin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu lupa. Karena sibuk pekerjaan, saking sibuknya lupa sholat. Itu ada diancam neraka itu. Neraka wail. Diulang lagi, summa kalla sawfa ta'lamun. Summa harfu atfin litartib. Kemudian jangan begitu, kalian akan tahu akibatnya. Akibatnya orang enggak sholat pasti disiksa. Akibatnya orang sholat pasti dapat pahala. Itu kalimat Allah. Pasti. Tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang remong-remong. Pasti. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ta'lamun. Kalian bakal mengetahui dengan sebenar-benarnya pengetahuan. Ada di dalam tafsir bil aini, melihat dengan mata kepala. Melihat. Di mana melihatnya? Kalau pengen melihat siksa dan pahala, dosa dan pahala, disuruh mati dulu, disuruh masuk kuburan dulu. Kira-kira mau gak? Kira-kira Bapak disuruh mati duluan mau gak? Siapapun gak akan mau. Kalau dalam kondisi sehat, dalam kondisi duitnya banyak, dalam kondisi makan enak, disuruh mati juga. Ya. Tapi kalau terjepit, apa itu terjepit? Sakit parah. Kadang-kadang di antara kita minta mati. Ya Allah, daripada aku miskin, mati aja deh. Oleh Mas Agus itu disebut orang stres. Jadi kalau sakit, fakir, miskin, papa nggak punya apa-apa, itu ujian. Diuji oleh Allah seberapa kadar iman kita. Masih sholatkah, masih ibadahkah, masih berbuat baikkah? Itu ujian.
Lalu dilarikan ke surat Tabarok, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku uji, liyabluwakum. Ujian, finishing daripada ujian adalah nilai. Nilainya berapa? Nilainya berapa? Ditanyai. Kalau bagi raport nilainya berapa? Yang ditanyakan enggak raportnya, nilai. Itu enggak ada yang ditanyakan rapotnya warna apa, enggak ada. Walaupun raport beraneka ragam warnanya, nilai. Oleh Allah, ayyukum ahsanu amal. Mana di antara kalian yang lebih baik amalnya? Maka kita sebagai hamba Allah, bernaung di rumah Allah, dipantau oleh Allah, disaksikan oleh seluruh malaikat, hafat alaihimul malaikat, kita dikepung malaikat, malaikat mengepung itu memintakan rahmat kepada kita. Amin. Itu doa kalau yang mendoakan malaikat, masya Allah. Sehingga kalimat berikutnya, latarawunnal jahim, niscaya kalian akan melihat neraka jahim. Jahim itu adiknya Jahannam. Jahim itu adiknya Jahannam. Jahannam itu bahasa kitanya itu neraka yang paling dasar, siksaannya itu Jahannam. Dia difokuskan oleh orang-orang kafir. Tsumma latarawunnaha ainal yaqin. Ain secara lughat ainun itu mata. Ainaini kedua mata. Doa itu bi ainaya, aku melihat mata kepala. Bi ainaya, dengan dua mata kepala. Aku melihat sendiri, bahasa kita. Air taddu wan zajaru falau alimtumul ilma al-hakikiyah alladzi la syakka fihi wa la intira'a. Bahasa tafsirnya, alimtumul ilma al-hakiki, seandainya kalian itu punya ilmu hakikat. Jadi ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat. Kalau sudah ke arah hakikat, maka orang itu akan mempunyai ilmu namanya ma'rifat. Ma'rifat itu puncaknya. Sehingga puncaknya ibadah haji itu wukuf di padang Arafah. Arafah ya arafu, arafatan. Hadis Rasul, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal secara ilmu hakikat tentang dirinya, pasti dia akan tahu. Tuhan. Maka belajar ilmu ma'rifat itu nggak usah jauh-jauh. Kaji, pelajari diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Wa fi anfusikum, apakah di dalam dirimu, afala ta'qilun, kalian enggak berpikir.
rambut. Coba kalau rambut apa yang namanya? Alis kita ini panjang seperti rambut kepala. Apa enggak susah? Coba belajar rambut aja. Mulai lahir sampai dewasa ini nggak ada yang pernah potong alis. Ada yang pengantin dulu. Ada di antara ibu-ibu ngerok. Gitu. Beda Pak Ustaz? Beda. Alis asli dengan alis buatan beda. Ketahuannya kalau kena air. Tuh. Siapa deh? Orang yang alisnya pakai pensil, kena hujan. Ya. Jadi apa kira-kira? Di situ. Alis. Maka ibu-ibu kalau pengen nebelin alis, gak usah dikerok, ditebelin aja, pakai Spidol. Nah, pakai spidol boleh kan macam ini. Hidung merah. Begitu. Kalau terakhir ngerinya kita ini summalatus alunna. Lamnya sudah dijawab oleh Mas Suhaimi, lam cukup. Summalatus alunna, kemudian sungguh akan ditanya. Ditanya tentang apa? Yaumaidin, pada hari nanti, pada hari kiamat. Kiamat itu diawali dari masuk kuburan. Kiamat, hari kiamat, hari akhirat itu. Kalau orang sudah masuk ke kuburan, itu awal alam akhirat. Awal alam akhirat adalah alam barzakh. Namanya kiamat sughra. Kalau orang sudah meninggal, itu namanya kiamat sughra bagi individu orang yang sudah meninggal. Bukan terus putus, bukan terus hilang, bukan terus sampai selesai. Nah, manusia ini hidup di 5 alam. Hidup di 5 alam itu manusia. Alam ruhaniyin, alam roh, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Alam ruhaniyin itu nggak ada batasnya. Baru ditransfer ke alam rohim. Rohim itu 1, arham itu banyak. Mulai 4 bulan. Maka mulai 4 bulan itu ibu yang hamil sudah terasa. Janin. Kalau manusia itu calon manusia, bakal manusia yang masih ada di dalam perut ibunya, namanya janin. Kalau sudah lahir belum bisa apa-apa, tiflun. Biasanya belum bersuara, tiflun. Kalau sudah bersuara namanya sobiyun. Kalau sudah sobi, naik menjadi murahik. Kalau sudah murahik, naik menjadi tamyiz. Kalau sudah tamyiz, naik lagi menjadi balighun. Kalau sudah baligh menjadi mukallafun.
sudah mukallafun baru naik syabun. Sesudah syabun baru naik rijal. Kalau sudah rijalun naik namanya suyuhun. Kalau suyuhun naik mautun, mati. Apapun pengakuan para nabi-nabi sampai Nabi Zakaria sampai pengennya punya anak, punya keturunan. Ini makna ilmu. Dan saya bagus, mengingatkan itu supaya ikatan tidak ada. Kalau pas ngajar ada suara udah saya, itu jadi tajam ingatannya jadi. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ternyata nikmat-nikmat apapun akan ditanya oleh Allah. Nikmat apapun akan ditanya oleh Allah. Ini ada cerita sedikit, saya ceritakan sedikit. Ada sahabat Ansor namanya, sahabat Ansor. Di sini enggak diberi nama sahabat Ansor. Kemudian sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar keluar dari rumah. Kemudian Rasulullah SAW melihat sahabat Abu Bakar, sahabat Umar keluar dari rumah, ditanya, kalian keluar dari rumah nyari apa? Nyari apa? Sahabat Abu Bakar dan Umar jawab, ya Rasul, aku ingin nyari makan. Bahasa kita mau nyari makan. Mau nyari makan. Dua-duanya sambil laparnya nyari makan. Hal yang logis karena manusia. Oleh Rasul ayat bareng saya. Bareng saya. Karena tujuannya nyari makan. Sambil lapar. Ayat bareng. Setelah bareng Rasul ketemu sahabat Ansor. Diajak ke rumah. Kata sahabat Ansor, alangkah bahagianya aku bisa ketemu Rasul, bisa ketemu Abu Bakar dan Umar. Jika ketiganya mau saja ajak mampir ke rumah, aku akan potongkan kambing. Kira-kira nilai keimanan sahabat Ansor seperti apa? Saking sayangnya, cintanya kepada Rasul dan sahabat, diajak ke rumah, kalau mau mampir mau dipotongin kambing. Oleh Rasul diajak, nah, ayo mampir dulu. Karena diajak, bukan minta, tapi diajak. Diminta. Setelah mampir, kesimpulannya karena waktunya mau bisa potongin kambing itu, potongin, istrinya dipanggil suruh masak. Setelah kambing sudah bukan kambing kurban, ya bukan kambing kurban, maaf, bukan kambing kurban, kambing sendiri, berhias sendiri, motong sendiri di luar bulan Dzulhijjah, masak, kemudian dimakan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Kemudian Rasul bertanya, sudah kalian makan? Masa ini ma yutalazzadu bihi min mut'imin
wa mashrabin wa markabin wa mafrosin. Itu tafsirnya Al-Naim. Soal Abu Bakar dan Umar ditanya, udah, kamu udah nyari makan kan? Belum nyari makan aja sudah disediakan makan. Oleh sahabat Abu Bakar dan Umar menjawab, berkahnya ketemu Rasul. Kalau aku dan Umar itu nggak ketemu Rasul, nggak bakalan aku diajak sahabat Ansor ke rumah, karena sama-sama sahabat, gitu kan gitu. Ini berkahnya Rasul, pengakuan Abu Bakar. Baik, kalau memang begitu, karena kamu ngaku berkahnya Rasul, sekalipun itu berkahnya Rasul, kamu nanti ditanya tentang nikmat yang baru saja kamu nikmati. Kita makan daging, ingat nggak? Ditanya nggak? Kambingnya dari mana? Kan gitu. Kambing kurban berapa banyak kamu dapat? Kan begitu. Ditanya, jangan dapat banyak senang itu sehingga lupa akhirat. Ditanya apa? Di sini mengingatkan kepada kita sekalian, al-hakumut takasur. Ya, jadi tolong kita lihat ceritanya sedikit gitu. Mudah-mudahan jadi kajian kepada kita sekalian. Ya, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beraneka ragam nikmat, termasuk nikmat keturunan. Jadi keturunan itu nikmat dan sekaligus amanat. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang sempat kita kaji, kita setidak-tidaknya walaupun hanya satu titik atau satu garok kita nangkep laku, segala nikmat itu nanti akan ditanya oleh Allah. Itu ada di bekas. Sumalatus alunna yauma idin amin na'im. Na'im itu himpunan dari nikmatun na'im ala rabbi fa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Allah ilmu yang manfaat. Barik hayatana, bagi kami Allah hidup dan kehidupan yang berkah. Wa'ausi arzaqana, bagi kami Allah rezeki yang lapang, upaya dan usaha yang gampang, agar kami bisa melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah. Bisa pergi haji, bisa pergi umrah, bisa kurban tahun depan. Fakhtim lana bi husnul khatimah. Hidup dan kehidupan kami ya Allah dengan predikat husnul khatimah bi qaulina la Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih apa yang dikerjakan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu berkah dan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.